Kita mulai ya dok, bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum dokter Yohan. Waalaikumsalam. Gimana dokter, kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah. Dokter Tika gimana? Alhamdulillah. Dokter, boleh Alhamdulillah. nggak diceritain sedikit dulu kesibukan dokter akhir-akhir ini apa? Especially di social distancing time kayak gini, apa masih praktek atau bagaimana dokter? Akhir-akhir ini banyak di rumah aja tuh, sibuk tidur, makan. Penting banget ya dok untuk kita menerapkan social distancing ini secara benar dan secara serentak sehingga kita bisa memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Benar ya dok ya? Bener banget. Oke dokter, di sini saya pengen ngajak dokter berdiskusi jadi tentang peranan nutrisi dalam meningkatkan sistem imun yang tujuannya untuk menghadapi COVID-19. Boleh ya dok diminta waktunya sedikit? Boleh dong. Oke dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama, bisa nggak dok tolong dijelaskan bagaimana cara sistem imun di tubuh kita itu bekerja? Cara kerja sistem imun kita itu kompleks sekali ya dok, tapi pada intinya tubuh kita akan selalu berusaha untuk membunuh atau mengeluarkan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita dengan cara apapun. Misalnya kita jadi diare, bersin, nah itu juga merupakan respon imun. Mulai dari kulit, bulu hidung, air ludah, asam lambung, itu juga merupakan sistem imun. Nah, misalnya ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan. Kalau lemah, asam lambung aja udah cukup butuh bikin dia mati, dok. Tapi kalau dia masih bisa bertahan, maka kuman atau virus ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan nanti akan dihadang lagi oleh sel imun kita, yaitu sel darah putih atau leukosit. Nah, kalau dia masih kuat juga, baru tubuh perlu untuk membentuk antibodi yang pembentukannya butuh waktu sekitar 5-7 hari setelah terinfeksi. Oke dok, nah di masa pandemi virus ini kita sering mendengar istilah reaksi antigen dan antibodi. Ya ini juga berhubungan dengan sistem imun kita. Bisa lebih dijelaskan ya dok, antibodi dan antigen ini cara kerjanya seperti apa? Oke, antigen kita ibaratkan sebagai penjahat yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya bakteri atau virus tadi. Nah, kalau antibodi ibaratnya adalah tentara yang dibentuk oleh tubuh khusus untuk melawan sel jahat ini, gitu ya. Nah, misalnya penjahatnya kuman tipes. Nah, maka tubuh akan membentuk antibodi khusus kuman tipes gitu. Jadi masing-masing antigen punya antibodinya masing-masing gitu. Nah, sekarang pada COVID-19 karena merupakan virus baru, maka hampir sebagian besar orang tidak punya antibodinya sama sekali. Ditambah dengan tingkat infeksiusnya yang tinggi, makanya banyak yang tumbang sampai menjadi penyakit pandemi. Oke dok, berarti intinya semua hal di sistem imun tubuh kita itu bekerja sama, baik dari garda terdepan yaitu garda pertahanan hingga garda penyerangan di bagian dalam untuk melawan berbagai patogen dan mikroorganisme yang mau masuk sehingga tubuh kita tetap sehat, gitu ya dok ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk bisa memboost atau meningkatkan kerja dari sistem imun kita sendiri? Ya, kita bisa memboost imun kita dengan makanan tinggi vitamin A, B, C, D, E, kemudian kaya serat dan polifenol. Polifenol ini adalah zat-zat aktif yang terdapat di tumbuhan seperti di buah-buahan dan sayuran. Kemudian kita bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung mineral seperti zinc, selenium, dan tembaga. Kemudian kaya omega 3 dan protein. Ini juga penting, gitu ya. Kita bisa dapatkan dari daging hewani, jamur, telur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, selain dari makanan, tentunya juga harus disertai dengan gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, istirahat yang cukup, melengkapi vaksinasi, dan kalau perlu suplementasi. Oke dok, kalau begitu kapan kita membutuhkan suplementasi tambahan dan apakah bisa kita konsumsi setiap hari atau tidak? Ya, suplementasi itu kan artinya tambahan. Jadi harusnya baru kita konsumsi jika kita memang kekurangan atau kebutuhannya yang meningkat. Misalnya pada saat kita sakit yang cukup berat, lalu untuk orang-orang obesitas, ibu hamil, lansia, nah itu butuh suplementasi. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita kekurangan? Kita bisa cek kadar vitamin di darah kita. Nanti bisa dihitung berapa penambahannya. Nah, kalau kita cuma untuk meningkatkan imunitas aja, kita bisa konsumsi suplementasi dengan dosis standar. Karena kalau kita sehat, berat badan kita juga ideal, suplementasi nggak terlalu berpengaruh terhadap imunitas kita, karena imunnya juga udah kuat. Oke dok, berarti apa saja yang harus kita perhatikan saat kita mengkonsumsi berbagai suplementasi tambahan ini? Apa ada frekuensi dan dosis tertentu, lalu apakah bisa menjadi overdosis atau bagaimana?
Ya, yang pertama lihat kemasannya, apakah sudah di-approve FDA atau keamanan pangan atau belum. Kemudian kita bisa lihat apakah kandungan realnya itu sesuai dengan kandungan yang tertera di labelnya. Banyak juga yang nggak sama. Kemudian cara makannya. Nah, misalnya untuk vitamin-vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, lebih baik kita minum berbarengan atau sesaat sebelum makan besar supaya penyerapannya lebih tinggi. Kemudian kalau kita minum vitamin E lebih baik dengan vitamin C supaya antioksidan yang terbentuk itu lebih tinggi. Nah, yang diperhatikan lagi adalah dosisnya. Hati-hati jangan sampai overdosis karena kalau sudah hipervitaminosis di darah itu juga bisa berbahaya. Tadi menarik banget ketika dokter membahas bahwa suplementasi tambahan pun bisa terjadi overdosis. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak dok, seperti apa? Ya kalau sudah ada gejala overdosis ya harus ke dokter ya dok. Yang paling sering itu mual muntah sama diare. Kalau untuk jangka panjang, masalahnya bisa lebih berat lagi. Misalnya kelebihan vitamin C dapat membentuk batu ginjal atau meningkatkan risiko katarak. Padahal banyak yang merasa aman tuh untuk minum vitamin C dosis tinggi ya dok, tapi tetap harus hati-hati. Kalau kelebihan vitamin A, D, E, lalu zinc, itu malah bisa menurunkan imun, mudah patah tulang atau memicu stroke dan cancer. Gitu. Nah, karena yang gampang overdosis itu adalah vitamin A, D, dan E ini, maka sebaiknya kita konsumsinya terpisah dari multivitamin, jadi nggak digabung. Jadi dosisnya kita bisa lebih terkontrol. Jadi kita bisa perhatikan detail yang sudah kita masuk itu berapa-berapa aja ya dok ya. Oke, baik dokter. Dokter boleh nggak sih diterangkan sedikit, ini juga banyak yang tanya. Perbedaan saat ini kan kalau di pasaran ada yang menjual imun booster, ada yang menjual multivitamin. Ini perbedaannya dan cara kerjanya seperti apa? Ya kalau multivitamin ya sebagai antioksidan tadi, kadar radikal bebas di tubuh kita harus diturunkan supaya tidak berbahaya. Kalau terlalu tinggi bisa merusak organ, pembuluh darah, saraf gitu. Nah, kalau imun booster sesuai namanya dia akan meningkatkan fungsi imun gitu. Apakah respon imunnya jadi lebih cepat atau jumlah sel imunnya lebih banyak? Nah, itu bisa. Nah, sekarang ini dok, trennya adalah injeksi vitamin C dosis tinggi yang diklaim bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga berguna dalam mencegah terjangkitnya virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Nah, dari dokter sendiri itu seperti apa? Kalau untuk mencegah virus corona nggak perlu sampai injeksi ya dok. Minum oral aja udah cukup ya dan justru lebih aman karena kalau injeksi kan bisa bengkak, bisa infeksi, terus ketemu orang, jadi nggak perlu. Oke dok, ini juga aku pengen konfirmasi. Jadi akhir-akhir ini marak beredar satu potongan artikel yang sebenarnya juga tidak terlalu jelas sumbernya dari mana. Di situ dikatakan bahwa pada pasien-pasien yang positif COVID-19 ditemukan adanya badai sitokin. Jadi ditemukan di darahnya itu peningkatan respon-respon inflamasi, peningkatan sitokin-sitokin inflamasi termasuk interleukin 6. Nah, di mana penggunaan echinacea atau penggunaan imun booster yang mengandung echinacea juga bisa meningkatkan interleukin 6. Sehingga dihubungkan pada akhirnya adalah pada pasien yang positif COVID-19 disarankan tidak menggunakan imun booster yang mengandung echinacea ataupun propolis karena bisa meningkatkan interleukin 6 sehingga bisa menyebabkan badai sitokin yang berakibat tidak baik pada pasien positif COVID-19. Ya, IL-6 atau interleukin 6 ini termasuk golongan sitokin yang akan meningkat saat kita sakit gitu. Sebenarnya sitokin ini perlu sebagai tanda agar tubuh membentuk antibodi gitu. Yang jadi masalah adalah jika kadarnya terlalu tinggi atau disebut sebagai sitokin storm. Nah, penelitian tentang echinacea dan sitokin ini masih beragam. Ada yang menyebutkan bahwa echinacea bisa meningkatkan sitokin, ada juga yang menyebutkan echinacea bisa menurunkan sitokin. Tapi untuk lebih amannya, saat kita sakit, echinacea-nya sebaiknya di stop dulu gitu. Lebih fokus ke pengobatan. Saat sehat, kalau mau minum echinacea silahkan. Karena echinacea bisa berperan sebagai imunostimulan, kita bisa jadi jarang terkena common cold atau batuk pilek biasa gitu ya. Kalaupun kita kena batuk pilek, biasanya gejalanya lebih ringan dan penyembuhannya lebih cepat gitu. Tapi kalau untuk di COVID-19 belum banyak penelitiannya ya. Nah,
Diminum bareng vitamin juga nggak ada masalah, cuman hati-hati kalau kita konsumsi obat-obatan harian, itu konsul dulu ke dokter, karena bisa berinteraksi. Gitu. Untuk teman-teman yang baru mau mulai konsumsi echinacea, hati-hati efek samping sama reaksi alerginya. Gitu ya. Kalau misalnya ragu, mending nggak usah, terapkan pola hidup sehat aja. Oke, Dok, kalau misalnya jangka waktu pemakaiannya ada nggak sih, mungkin dari literatur atau yang dari dokter tahu, amannya itu kita penggunaan imun booster atau yang mengandung echinacea itu berapa lama? Ya kalau dilihat dari berbagai studi, intake jangka panjangnya cukup aman ya, bisa sampai 4 sampai 8 minggu. Tapi tetap tergantung kebutuhan aja. Kalau pola hidup dan makanan kita bagus, ya konsumsi echinacea juga nggak perlu rutin. Nah, ini juga kemarin sempat heboh, Dok. Ada yang mengatakan bahwa kurkumin tidak baik Ya. digunakan untuk pasien yang COVID-19 atau tidak baik digunakan untuk pencegahan terhadap infeksi virus SARS-CoV-2. Bagaimana menurut dokter? Ya, kurkumin adalah zat aktif yang terdapat di kunyit, jahe, temulawak, sudah dikonsumsi oleh manusia selama beratus-ratus tahun dan penelitian tentang ini pun juga banyak. Hampir semuanya menyatakan bahwa kurkumin dapat menyehatkan kita. Gitu. Kurkumin dapat berperan sebagai antiviral, antibakterial, anti peradangan, ataupun anti kanker. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti kita jadi minum jamu terus gitu ya. Juga harus seimbang dengan zat gizi lainnya. Gitu. Kalau memang mau minum jamu empon-empon, itu lebih baik dicampur lagi dengan lada hitam atau kayu manis supaya penyerapan kurkumin ini lebih tinggi. Gitu. Karena kalau kurkumin saja dikonsumsi secara tunggal, maka sebagian besarnya itu akan lewat begitu saja di usus kita karena bioavailabilitasnya jelek. Hati-hati juga efek samping. Kalau soal kurkumin dan pengaruhnya pada ACE2 itu masih dalam penelitian lebih lanjut. Semoga nanti kita ada waktu lagi ya, Dok, untuk berdiskusi. Nah, untuk terakhir nih, Dok, pesan-pesan dari Dokter Yohan untuk teman-teman semua, ada nggak yang mau disampaikan? Oke, buat teman-teman, sekarang jadi lebih tahu ya bahwa menjaga kesehatan dan makanan bergizi itu sangat penting. Jadi jangan hanya pas ada wabah aja sadarnya, karena kita juga tidak bisa kaya akan imun dalam semalam. Banyaklah mengkonsumsi buah dan sayuran yang bervariasi, makanan yang mengandung tinggi serat, lemak baik, dan protein, kemudian olahraga teratur, istirahat cukup. Hindari merokok atau makanan yang tinggi kalori, stres, karena hal-hal tersebut dapat menurunkan imun kita. Nah, hal yang penting juga dalam pencegahan COVID-19 adalah rajin cuci tangan dengan sabun dan menghindari keramaian. Insya Allah kita semua terlindungi dari COVID-19 ini ya, amin. Oke, baik dokter. Menarik banget semuanya, materinya juga bagus banget. Terima kasih banyak dokter untuk ilmunya. Ya, Semoga kita sama-sama. masih punya kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya, Dok. Dan semoga kita berharap banget pandemi ini bisa segera berlalu, kita bisa kerja lagi di luar, nggak hanya di rumah aja. Thank you, Oke, Dr. Dok. Tika. Terima Stay kasih banyak safe. Dokter Yohan. Sampai bertemu lagi ya, Dok. Assalamualaikum.